Lalu kemudian hal yang ketiga yang penting untuk kita perhatikan adalah tentang persekutuan orang kudus. Tadi yang pertama kepemilikan gereja. Siapa milik gereja? Pemilik gereja siapa? Ya Yesus Kristus. Karena dialah yang merencanakan, dialah yang membangunnya. Lalu yang kedua, gereja yang kudus dan am. Kita ini kudus, sama-sama disucikan, dipanggil, lalu kemudian kita satu, am. Dan yang ketiga, ada persekutuan orang kudus. Kisah 2 ayat 41 sampai 43 itu, bagaimana gereja mula-mula itu bisa bertumbuh dengan begitu pesatnya. Jadi terjadi pertumbuhan yang begitu hebatnya pada masa itu. Bahkan mereka itu berhasil mengubah dunia ya dalam satu generasi. Padahal pada zaman itu ada begitu banyak tantangan. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 44, Lembaga Alkitab memberi judul di sana, Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Jemaat yang pertama dikatakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Perhatikan di sana, ini adalah kumpulan persekutuan yang banyak manusianya di sebuah tempat di Yerusalem. Berapa anggotanya? 3.000 jiwa. Di dalam teks ini kita menemukan mereka bersekutu satu dengan yang lainnya, dengan sesama dan dengan Tuhan. Mereka berkumpul untuk beribadah, menyembah Tuhan. Kita coba perhatikan apa yang mereka lakukan. Mereka bertekun di dalam pengajaran. Gereja mula-mula bertekun dalam pengajaran. Kalau gereja sekarang bertekun dalam apa? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang ya, seringkali pengajaran Alkitab ini ya, secara murni, di mana teks itu dieksplor, digali, seringkali menjadi sesuatu yang kurang menggairahkan jemaat. Banyak jemaat atau banyak pribadi yang mengatakan dirinya Kristen, yang tidak suka dengan pengajaran. Kalau khotbahnya itu isinya eksplorasi atau penjelasan firman, kurang bagus. Lalu yang mereka sukai apa? Yang motivasi, ya. Yang tentang bagaimana cara sukses, bagaimana cara berhasil. Bahkan jemaat tidak lagi bertekun dalam pengajaran secara pribadi bersama dengan firman Tuhan. Kita bisa survei berapa banyak orang Kristen yang secara konsisten mempelajari teks, membaca Alkitab setiap hari, membaca renungan-renungan, membaca tafsiran-tafsiran dan seterusnya. Kita bisa survei berapa persen orang Kristen yang melakukan. Pengajaran yang murni seringkali menjadi sesuatu yang tidak menggairahkan lagi. Itu. Tetapi jemaat mula-mula bertekun dalam pengajaran. Dalam gereja kita, apakah kita membangun semangat, membangun spirit untuk suka dengan pengajaran? Apa yang menjadi bahan pembicaraan kita setiap hari di dalam kebersamaan kita sebagai orang Kristen? Banyak orang yang berpikir bahwa pembicaraan setiap hari itu enggak usah lah yang terlalu rohani. Ya. Begini Bapak Ibu. Lalu kalau kita tidak bicara yang rohani, terus kita mau bicara apa? Banyak orang yang gurawannya ketika bersama-sama di dalam persekutuan itu selalu menyerempet kepada hal-hal yang porno. Dan mereka mulai menertawainya bersama-sama, menganggap itu hal yang biasa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menurut saya, ya, kalau kita melihat apa yang teks ini katakan mereka bertekun dalam pengajaran,
Menurut saya itu sama sekali tidak ada di dalam Alkitab diajarkan begitu. Seorang Kristen harus membangun kehidupan yang kudus mulai dari pikiran. Bagaimana kita bisa berpikir kudus jika yang kita baca, yang kita dengar itu bukan pengajaran yang kudus? Lalu kemudian dari perkataannya muncul, mulai dari dalam hatinya, lalu keluar sebagai perkataannya. Ketika yang kita perkatakan itu bukan perkataan-perkataan firman, bukan kebenaran, maka kita tidak hidup sesuai dengan kebenaran ini. Bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan Alkitab jika kita merasa bahwa pengajaran teks, kebenaran firman Tuhan bukanlah dasar utama dalam kehidupan kekristenan kita? Bagaimana? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bertekun dalam pengajaran. Hari-hari ini di mana kita dijauhkan dari pertemuan-pertemuan, seharusnya menjadi kesempatan bagi kita untuk belajar kebenaran. Lalu yang kedua, apa yang mereka lakukan? Mereka bersekutu satu dengan yang lainnya. Mereka bersekutu di mana ada kasih Kristus di dalamnya. Dikatakan mereka bahkan berganti-gantian makan di mana. Jadi memang ada firman Tuhan, tetapi juga ada makan-makannya. Itu ciri khas gereja pada zaman itu. Mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Saling memperhatikan. Bahkan ada orang yang menjual tanahnya, lalu kemudian dipakai untuk penghidupan jemaat bersama-sama. Jadi ada persekutuan satu dengan yang lain yang penuh kasih. Lalu aktivitas apa lagi yang mereka lakukan? Mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Jadi ada pengajaran, ada persekutuan satu dengan yang lain, ada doa, puji Tuhan, dan penyembahan. Lalu kemudian mereka bisa melihat tanda-tanda mujizat yang terjadi. Selain itu, mereka juga melihat orang-orang yang belum percaya datang bergabung. Jadi kalau kita mau pelajari bagaimana rahasia supaya orang yang belum percaya Yesus itu dapat tertarik masuk dalam persekutuan ini, kita harus melakukan ini. Pengajaran, lalu kemudian persekutuan, dan kemudian ada peribadatan yang berpusat kepada Allah. Penyembahan. Seluruh kegiatan itu adalah kegiatan rohani yang berdampak kepada kehidupan jasmani. Bagaimana dengan gereja kita? Adakah persekutuan satu dengan yang lain yang penuh kasih? Ya. Adakah pengajaran di sana? Kemarin pada saat pemerintah mengeluarkan himbauan untuk beribadah di rumah saja, ya, banyak orang Kristen bahkan hamba Tuhan menjadi gusar. Dan sebagian sempat berbantah-bantah lalu saling menuding. Ada yang berkata kamu tidak beriman, ya. Ada yang berkata yang dari sana balas, iya kamu tidak berhikmat. Jadi sama-sama mereka. Yang satu tidak beriman, satu tidak beriman. Yang satu tidak beriman, satu tidak berhikmat, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini jadinya pecah. Seandainya semua mengerti bahwa gereja itu bukan soal gedung, bukan soal di mana kita berkumpul, bukan. Tapi gereja adalah aku. Lalu kemudian ketika seorang mengerti bahwa di dalam gereja harus ada persekutuan, maka kita tidak akan saling menuding dan membuat perpecahan. Ada persekutuan yang indah karena aku tahu engkau adalah saudaraku, kawan sewarga. Kita ada dalam satu tubuh, tubuh Kristus, yang seharusnya saling menjaga, menguatkan, merawat, saling melayani. Itulah kita, Bapak Ibu. Coba ingat-ingat lagi, apa sih yang seringkali menjadi benih perpecahan di antara orang Kristen? Kebanyakan bukan hal yang esensial, betul enggak? Persoalan-persoalan sepele yang sebenarnya dapat dibicarakan. Gitu. Ada orang yang berkelahi di gereja, menjadi tidak enak persekutuannya, hanya gara-gara tarian poco-poco.
Ada yang berkelahi di antara gereja hanya gara-gara konsumsi waktu hari Natal. Bukankah itu memalukan? Lalu kita berkata, oh gereja saya itu adalah gereja yang mengasihi, gereja yang bersekutu. Wah, itu omong kosong luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bicara tentang gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kita setiap minggu mengutarakannya, mengucapkannya dengan lantang. Maka kita harus bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita kembali pada spirit gereja mula-mula itu. Bertekun dalam pengajaran, bersekutu dengan penuh kasih, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan sebagai Allah, juru selamat kita yang hidup. Bersama-sama menyaksikan mujizat dan menarik jiwa-jiwa datang di dalam persekutuan itu dan memperoleh keselamatan. Mari kita berdoa.